Hey there, welcome back to X-Space. Selamat datang semua di X-Space. Ini merupakan pelajaran 8, level 8. Kita hampir di penghujung level 8. Jadi sebagaimana yang teman-teman udah tahu, di level 8 kita benar-benar fokus di kosakata. Menambah kosakata kalian, belajar percakapan, belajar speaking, dan yang paling penting, menggunakan semua konsep yang kalian sudah pelajari sebelumnya dari level 1 sampai 7. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa, stop. Kita harus review dulu. Kalau ada yang lupa atau nggak bisa jawab, kalian harus balik dulu ya. Tapi kalau kalian udah bisa jawab, silakan boleh lanjut di pelajaran ini. Pertanyaannya adalah, oke, kapan kita menggunakan been? Kita udah bahas ini di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kapan kita menggunakan been? Oke, dan apa beda been dengan to be yang lain? Kayak was, were, atau is, am, are. Oke, kalau kalian sudah bisa bilang bahwa is, am, are merupakan bentuk pertama to be, lalu was, were bentuk kedua, dan been merupakan bentuk ketiga, mantap. Oke, tapi kalau belum ya nggak apa-apa, nanti kita bisa bahas lagi, kalian bisa balik dulu dan pahami ya. Buat teman-teman yang udah bisa jawab dengan baik, sekarang kita akan belajar dengan topik shopping at the market. Jadi belanja-belanja di pasar. Seperti biasa di level 3, kalian harus melakukan 3 hal. Yang pertama, pastikan kalian benar-benar memahami konsep yang dipakai di kalimatnya. Yang kedua, jeda. Jeda videonya, lalu tulis cara bacanya untuk kata-kata yang barusan kalian pelajari, yang kalian belum pahami sebelumnya. Dan yang ketiga apa? Jeda juga videonya, lalu belajar ngomong sama saya. Jadi ucapkan kalimat yang saya udah ucapkan, biar kalian bisa melatih pengucapan yang benar. Oke, jadi kita lanjut ya. Di sini Maya, if I had brought more money, I would have bought the big basket. If I had brought more money, I would have bought the big basket. Ingat di sini kata-kata yang susah adalah brought sama bought. Tapi kita udah pelajari ini dari sebelumnya. Jadi harusnya kalian udah bisa. The market was very crowded. Nah ingat ini di sini ed-nya dibaca. Ya kan? Karena ada karena ada d sebelum ed. Jadi ingat kalau ada t atau d sebelum ed, itu ed-nya dibaca id. Kalau tidak ada t atau d, ed biasanya hanya ditekankan. The market was very crowded last weekend. Ini konsep apa? Adjective kan? Jadi ini kita pelajari di level apa? Level 3. Jadi kalau lupa review dulu, jangan ragu. Oke, ingat jangan buru-buru ya. You are always careful when choosing fruit. Oke, you are always careful when choosing fruit. Nah, di sini kenapa menggunakan verb ing? Mungkin kalian bertanya kan? Dan saya menjawab. Jadi when itu namanya preposisi. Kalau setelah when ada verb, jadi kalau nempel dia, kalau when-nya langsung nempel sama verbnya harus ditambah verb ing. Misalnya when eating, when drinking, when going, when choosing. Oke, itu. Dan ini sesuatu yang kalian nanti pelajari di kelas privat kalau pengen naik level lagi. Oke, kalau pengen persiapan yang lebih matang lagi, kalian bisa ikut kelas privat kami ya. Jadi itu, lanjut. I had found the cheapest shop before you arrive. I had found the cheapest shop before you arrive. Ingat, arrive-nya di sini ed-nya hanya ditekankan. Tidak dibaca kan, karena dia berakhiran v, bukan berakhiran t atau d. If I finish early, we will eat noodles at the store. Okay, if we finish early, we will eat noodles at the store. Ingat, oke, S harus diucapkan dengan jelas, noodles, lalu stall juga. Kalau A ketemu L, cara bacanya gimana? O, kayak O kan. Jadi itu, if we finish early, we will eat noodles at the store. Ini konsep apa? First conditional. Dimana kita mempelajari ini di level 7. Ingat ya, kalau lupa, ingat balik. I'm carrying too heavy. Nah, ini heavy. Kalau dia pakai P, double itu happy. Itu artinya bahagia kan. Kalau heavy, itu artinya berat.
Jadi sekali lagi harus bisa membedakan yang mana V, yang mana P, yang mana F. Itu harus bisa agar kemampuan speaking kalian semakin bagus. I'm carrying 2 heavy bags right now. Dan ingat di sini ada S-nya kan, jadi harus dibaca dengan baik. Bags. If I were taller, I could reach the top shelf. Nah, ini kita udah bahas kenapa menggunakan were di sini kan di pelajaran sebelumnya. Dan ingat kalau S ketemu H, cara bacanya biasanya SY. Shelf. Kalau show itu menunjukkan kan, I want to show my book. Aku ingin menunjukkan. Itu juga SH yang dibaca SY. Ini juga SH kan, jadi SH sangat sering dibaca SY. Shelf. Jadi hanya silent. Jadi itu yang menarik dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris pengucapannya susah karena banyak huruf-huruf yang tertulis nggak dibaca, tapi yang dibaca malah huruf lain. Kayak ini kan, nggak ada Y, tapi dia dibacanya kayak Y, padahal yang ada di sana adalah H. Oke, jadi cara bacanya adalah top shelf, padahal harusnya shelf, gitu kan. Oke, jadi itu. Yang terakhir, vegetables are washed. Ingat, ed-nya nggak dibaca before being sold. Vegetables are washed before being sold. Nah, di sini lagi-lagi menggunakan verb ing. Apa alasannya? Kita udah agak bahas tadi. Ingat, before sama kayak when dia preposisi. Kalau setelah preposisi ada langsung verb nempel, verbnya harus ditambah verb ing. Kita udah bahas kan? Jadi itu. Jadi, vegetables are washed before being sold. Sebelum dijual. Jadi, kalau mau bilang sebelum lalu pasif, dijual kan pasif. Kalian harus menggunakan being tambah verb 3. Ini merupakan level pasif yang lain. Yang nanti kalian bisa pelajari kalau kalian ikut di kelas privat kami ya. Kita nggak ajarin semuanya biar nggak terlalu banyak di sampai 10 level. Sekali lagi, kalau kalian pengen memahami bahasa Inggris secara dasar sampai intermediate, menguasai 6 konsep sebelumnya itu udah dasar yang sangat bagus sekali. Yang penting kalian serius belajarnya dari level 1 pelajaran 1. Dan sekali lagi, kalau kalian pengen belajar lebih banyak, kalian bisa ikut kelas privat kami ya. Oke, ini list kosakatanya. Oke, kalian bisa jeda videonya dan catat. Tapi yang ini yang kita pengen review, bring brought, buy bought, kita udah sangat sering bahas. Lalu choose sudah sering juga, find found, kita udah pernah bahas. Kalau ini belum ada di catatan kalian, harus catat ulang dan balik ke pelajaran sebelumnya ya. Karena kalian harus menguasai kosakata, terutama kata kerja sebanyak-banyaknya. Carry, carried. Oke, di sini ed-nya ditekankan. Carried. Oke, lalu rich. Was, kita udah pernah bahas. Sell, sold. Ya, sell verb 1, sold verb 2, sold lagi verb 3. Lalu ini untuk kosakatanya, ada big, ada crowded. Ingat ed-nya dibaca. Ya kan, karena dia berakhiran d. Lalu DED kan did, crowded. Oke, jadi itu ya. Semoga berguna. Jangan buru-buru ke pelajaran selanjutnya. Review dulu baik-baik pelajaran yang ini, oke? Silakan review dengan baik. Dan ulang dulu pengucapan biar lidahnya tidak kaku ngomong bahasa Inggris. Oke, ulang-ulang. Ikuti gaya saya ngomong. Atau kalau kalian bisa lebih baik dari saya juga silakan. Mantap. Oke, semoga berguna. Kalau kalian pengen belajar lebih cepat, kalian bisa ikut kelas privat kami. DM aja kami di Instagram di @xspacebali. Kita ada kelas percobaan gratis buat kalian. Kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah, simulasi IELTS, TOEFL, apapun yang kalian inginkan, oke? Semoga membantu dan I hope to see you soon. Bye-bye.